Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kami di AGC Media. Pada saat ini saya bersama Ustadz Dio. Halo, terima kasih. Ustadz Dio ini adalah sosok seorang yang baik hati. Amin, halo. amin. Baik hati tidak berbohong ya. Iya, bohong dan rajin menabung. Dan rajin menabung. Alhamdulillah pada saat ini saya bersama Ustadz Dio dan beliau ini sekarang menjadi Kepala Madrasah Diniyah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Terima kasih. Pada pertama diangkat tahun berapa itu? Saya diangkat setahun 2018. 2018 ya. Sampai saat ini masih ya? Alhamdulillah masih lanjut. Masih lanjut, alhamdulillah. Sebenarnya madrasah sudah lama ya, saya diangkat jadi kepala madrasah tahun 2018. Nah, untuk itu saya butuh melihat apa kebutuhan dari madrasah saya dari awal madrasah itu berdiri, dan juga kebutuhan masyarakat apa yang akan dibutuhkan masyarakat ya. Jadi tidak hanya kita belajar aja terus selesai, lulus selesai, tapi siswa atau anak-anak tidak bisa menjadi kebutuhan masyarakat ya. Jadi pada intinya anak-anak di Madrasah Diniyah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ke depan setelah dia sudah belajar sudah lama dan lulus bisa dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, tentunya menyesuaikan dari kebutuhan masyarakat gitu ya, seperti itu. Ya, yang pasti perkembangan zaman juga pasti ya, karena madrasah setiap tahunnya juga ada yang bertambah siswanya ya. Jadi sampai kapanpun madrasah akan dibutuhkan masyarakat juga. Oh ya, seperti itu. Jadi untuk contohnya kegiatan yang ada di madrasah yang dilakukan rutin itu seperti apa? Mulai dari masuk sampai pulang itu seperti apa? Bisa disebutkan atau dicontohkan? Kita Madrasah Diniyah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mulai pembelajarannya yaitu pukul 3 sore. Ya. Mulai pukul 3 sore ya, pukul 4 kurang 15 menit kita itu sholat asar berjamaah. Nah setelah itu jam 4 pukul 4 itu kita masuk di kelas sesuai rombe kelas atau kelas-kelasnya masing-masing, anak-anak masuk. Nah sampai pukul 5 sampai sore. Selain itu juga selain di pembelajaran ada juga anak-anak itu ada kegiatan yaitu ekstrakurikuler di Madrasah Diniyah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada salah satunya yang paling membuahkan prestasi sejak dulu yaitu ekstrakurikuler rebana. Oh, rebana, seperti sholawat itu ya? Iya, sholawat. Jadi rebana kita ada 2 jenis yaitu Al-Banjari sama Al-Habsi. Nah, yang paling menonjol di Madrasah Diniyah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu sholawat Al-Habsi. Jadi sejak dulu kita punya prestasi yang luar biasa ya dari anak-anak ya. Untuk prestasinya sendiri itu pernah paling tinggi di tingkat apa? Ya, untuk kita secara lembaga Madrasah Diniyah itu ada yang mengcover di setiap Madrasah Diniyah di Indonesia yaitu yang namanya FKDT ya. Oh, FKDT ya. Di situ kita ada sharing komunikasi dan dari orang-orang tersebut di FKDT ada membentuk yang namanya Porsadin. Oh, Porsadin. Porseni, seperti ya, Porseni. Kalau di sekolah pendidikan umum itu Porseni ya. Porseni. Tapi di Madrasah Diniyah juga ada yang namanya Porsadin. Jadi kita tahun 2019 ya. Alhamdulillah anak-anak mendapatkan banyak juara. Jadi awalnya tingkat kecamatan, terus naik ke tingkat kabupaten, dan alhamdulillah anak-anak ada yang masuk tingkat provinsi Jawa Timur. Jawa Timur ya. Itu dalam bidang kategori apa yang masuk provinsi tingkat Jawa Timur? Yang untuk tingkat Jawa Timur kita alhamdulillah dari anak putri ya. Yeah. Anak putri yaitu
adik Irafa ya, masuk ke tingkat Jawa Timur, yaitu bidang lomba pidato bahasa Indonesia. Pidato bahasa Indonesia. Ya, pidato bahasa Indonesia. Jadi kita di tingkat kecamatan dulu kita mendapat juara umum ya. Ada catur ya, catur juara 2, pidato bahasa Arab ada juara 3, terus ada kaligrafi juara 1 di kecamatan, terus naik ke kabupaten. Terus juga ada lomba, banyak sih, saya lupa ya. Saking banyaknya lupa. Saking akeh lupa ya. Terus untuk tadi kan dikatakan masuk pukul 3 dan pulang pukul 5. Itu berarti untuk jamaah asar ya. Itu di masjid. Ya, anak-anak kita mulai tahun ini kita mewajibkan anak-anak untuk ikut sholat berjamaah. Jadi tidak, kalau secara syariat ya, anak-anak mulai umur 7 tahun ya. Kita baru dimulai untuk harus ikut, tapi di sini tidak. Semua anak-anak dari usia yang masih di bawah 7 tahun kita ajak untuk juga ikut sholat berjamaah. Jadi sejak dini anak-anak dipelajari untuk dididik ya, dididik untuk ikut sholat berjamaah di masjid bersama warga lingkungan Masjid Jami' Syatul Fadila. Tentunya ustadz dan ustadzah juga. Ya, tentunya untuk Bapak Ibu guru atau ustadz dan ustadzah itu harus membimbing setiap kelasnya. Jadi anak-anak dari kelas yang masih balita sampai di kelas paling tinggi ya, itu Bapak Ibu guru mendampingi ya. Saya wajibkan untuk mendampingi. Untuk di sini santrinya sekitar berapa? Alhamdulillah tahun ini kita sudah berjumlah santrinya putra maupun putri, yaitu jumlahnya sekitar 121. Alhamdulillah. Sudah banyak ya? Iya. Jadi saya ke depan santrinya juga semakin banyak dan menjadi madrasah diniyah yang maju. Oh ya, amin ya rabbal alamin. Ya, untuk saat ini itu sudah dibagi menjadi berapa kelas? Jadi ketika ada santri baru atau santri yang akan masuk di madrasah diniyah dengan jumlah seperti itu 121, kita kebagi menjadi 5 kelas. 5 kelas. Jadi sesuai dengan tingkat kemampuan dan jenjangnya. Oh, sesuai tingkat kemampuan dan jenjangnya. Ya. Jadi di madrasah ini untuk tingkatnya awaliyah atau sanawiyah atau aliyah. Iya. Untuk tingkatnya. Kalau madrasah diniyah kan termasuk lembaga non formal ya. Iya. Lembaga non formal, jadi di madrasah diniyah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini masih tingkat awaliyah. Masih tingkat awaliyah. Alhamdulillah ini tahun ini 2021 kita sudah juga mendirikan lembaga yang namanya TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran. Jadi ke depan juga mulai sejak dini anak-anak masyarakat luas bisa belajar yang namanya ya Al-Quran ya, baca tulis Al-Quran itu. Nah harapannya sejak dini anak-anak masyarakat luas dibekali untuk bisa membaca, menulis atau memahami ayat Al-Quran. Dan saya lihat di sini, ini madrasahnya ini kok dalam ruang lingkup masjid. Ini apakah masih di bawah yayasan masjid atau gimana untuk profil madrasah ini sendiri? Dari profil madrasah yaitu kita madrasah awaliyah diniyah, madrasah diniyah takmiliyah awaliyah di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi yayasan kita di sini mencakup semuanya. Artinya kita ingin juga ini kan dari inisiatif dari masyarakat ya. Yayasan ini dibentuk karena inisiatif masyarakat yang dimana masjid ini juga harus ada kegiatan keagamaan atau lembaga pendidikan, sehingga terbentuklah yayasan itu. Nah, jadi
Jadi Madrasah Diniyah di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Alhamdulillah. Saya dengar-dengar di masjid ini kok kelihatannya remasnya begitu aktif. Di suara di luar itu sudah banyak seperti itu. Iya, alhamdulillah ya, itu berkat dukungan masyarakat, dukungan para pendidik atau pemuka agama di sini ya. Jadi kita punya pemuka agama yang spesial sekali karena beliau itu dengan para pemuda itu sangat antusias sekali. Sangat antusias sekali. Beliau namanya adalah Bapak Kiai Haji Muhammad Jabir. Beliau sangat senang. Beliau itu sifatnya universal, bisa merangkul segala aspek, termasuk pemuda itu harus dirangkul semua ya. Entah itu pemuda yang ya mohon maaf dalam tanda kutip di masjid itu ada yang jarang, tapi beliau tetap merangkul semuanya ya. Kan ada hari-hari ini kan banyak ya di masjid-masjid yang jarang pemudanya, jika masjid sepi ya, tanpa pemuda kan masjid juga sepi, tanpa anak-anak juga termasuk juga sepi. Sholat pulang seperti itu ya. Sholat pulang selesai ya, tidak ada kegiatan sama sekali. Nah, maka dari beliau sendiri merangkul semua. Jadi bisa dikatakan untuk pembinanya sendiri ini bisa atau mempunyai metode pendekatan pada seorang pemuda seperti itu ya? Iya, yang pasti dari beliau dan juga dukungan masyarakat pasti ya, kalau namanya keberhasilan dalam mencetak peremajaan di masjid pasti ada metode. Nah, metode itu mungkin langsung ke beliau aja ya nanti ya. Saya nggak tahu. Bisa kita undang di sini. Dan saya pengen tahu lagi, sudah adakah output dari Madrasah Diniyah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang sudah terjun ke masyarakat? Iya. Sebagai bukti salah satu aja. Saya sendiri loh. Oh ya, sampai sendiri. Oh ya. Saya dulu juga santri di situ. Iya. Sejak kecil saya kelas berapa ya? Kelas 5 MI kan. Saya belajar di sini sampai besar, sampai sekarang ya. Sampai besar. Ya sampai besar segini. Jadi setelah belajar banyak di Madrasah Diniyah sini, ya sama Dewan Guru diamanahkan untuk mengajar. Sampai sekarang bisa menjadi kepala madrasah ya. Nah ini kan juga termasuk outputnya. Berarti dulu juga pernah jadi guru? Dulu pernah ya, tapi bukan di lembaga. Saya dulu ketika sudah lulus aliyah atau sederajat atau SMA sederajat itu saya pernah mengajar di lembaga lewat perusahaan komuter. Oh, perusahaan ada organisasi komuter di Kediri, itu saya ikut belajar juga. Untuk usia Anda ini berapa toh kok saya kepo banget kok sudah bisa menjadi seorang kepala ini, usianya berapa ini? Usia saya sekarang yaitu tahun 2021, usia saya adalah 22. Saya lahir tahun 1999. 22 ya usia saya itu. Masih 22. Jadi lebih tua saya. Iya. Saya masih muda. Dan untuk apakah Anda itu punya usaha atau sampingan di rumah sebagai tambahan biaya untuk apa? Contohnya untuk orang tua atau untuk adik seperti itu. Apakah punya usaha? Usaha saya sih selain saya mengajar, ya, usaha saya mengajar yaitu saya jualan madu ya. Oh, madu? Iya, jualan madu. Tawon nih? Iya, tawon. Yang pasti tawon bukan laler ya. Saya jualan madu. Jualan madu itu dari sistem online atau sampai mubeng sitok-sitok saomah? Saya kan ikut perusahaan ya. Perusahaan yang namanya
perusahaan penjualan langsung itu yang namanya PT Harmonic Dynamic Indonesia. Oh, yang ada di YouTube itu HDI itu. Iya, kalau orang masyarakat mengenal yang namanya HDI. Iya. Jualan madu. Itu terkenal dengan lebahnya ya. Iya, terkenal dengan lebah. Kalau saya tuh lebah sama aja tuh, jenis-jenisnya tetap lebah ya. Berarti sampean sudah biasa cara dintup lebahnya sudah biasa ya? Selama ini saya juga belum berteman sih, belum salaman sama lebah. Jadi, tapi saya sudah tahu bagaimana lebah itu berguna bagi manusia, terutama tentang kesehatan. Jadi sebenarnya sudah ada ya dalam Al-Quran seperti itu? Ada ya, di surat An-Nahl ayat 68 sampai 69 itu sudah dikatakan bahwa pengobatan lebah itu bisa memberikan manfaat bagi manusia. Itu pun di Al-Quran sudah dinas dalam kitab suci. Ya, berapa itu kitab suci? Kalau di Indonesia kan ada 4 ya yang disahkan gitu ya. Termasuk kitab suci Islam, dari ada Alkitab yaitu kitab Injil, ada Tripitaka, ada bukan Zabur ya. Biasanya kalau Tripitaka ya sama kitab Veda yang dianut agama Hindu dan Buddha ya. Itu ada semua tentang perlebahan. Iya, semuanya sudah dikandung di situ. Makanya saya bisa seyakin itu karena kita kan di kitab suci sudah dijelaskan. Jadi kita harus yakin dengan pengobatan yang direferensikan oleh Yang Maha Kuasa kan gitu ya. Ya, terima kasih, mudah-mudahan usahanya lancar. Jadi kepala madrasah juga jaya dan selalu maju untuk madrasah diniyah dan TPQ-nya. Terima kasih Ustadz Dio, mudah-mudahan kali ini bermanfaat buat kalian semua, adanya tambahan pengetahuan dari beliau. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ndal burung teh.